perasaan Ibu sebagai merekrut Pak Firly, apakah sesuai dengan ketika mereka di fit and proper test di pansel, Bu? Ya terus terang yang sekarang ini saya merasa seperti aduh kok dihapusi gitu. Dihapusi? Ya artinya gini, kan kita wawancara antara lain semuanya saya bagian wawancara ini bagaimana komitmennya untuk TPPU. Jadi ternyata kan juga yang sekarang sangat lamban, TPPU-nya nggak ada. Padahal waktu diwawancara semuanya oke gitu kan. Ya, kita pokoknya di Indonesia menurut saya sekarang ini rasa-rasanya untuk apapun, untuk pemilihan itu tidak bisa percaya sama semuanya. Saya merasa ya minimal sekarang ya, namanya juga pelanggaran hukum, kemudian jabatan itu sesuatu yang berkaitan dengan gejolak sosial, gejala sosial. Artinya apa? Sekarang yang kita bilang oke, belum tentu juga ke depan oke. Itu kan job seeker juga akan kita lihat betul-betul job seeker. Kalau nih di satu tempat kepengen lagi ya nggak apa-apa, misalnya ada. Tapi kalau semua pansel dia ikut, semua seleksi dia ikuti, ya kita mikir-mikir juga gitu Cari ya. lowongan kerja ya? Iya, dan kita tidak mencari orang yang cari pekerjaan. Kita mencari, ini kan berat di KPK itu. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya akan berbincang ya, soal masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan saya dan tamu saya kali ini adalah orang yang menurut saya ya patut bertanggung jawab terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi, karena tamu saya inilah yang ikut merekrut pimpinan-pimpinan KPK yang ada sekarang. Isunya memang menjadi menarik ya. Seharusnya KPK di era Firly Bahuri itu akan berakhir masa jabatannya pada 20 Desember 2023. Tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi membuat sebuah putusan yang menurut saya agak mengejutkan, karena memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun, meskipun sekarang masih pro kontra apakah putusan itu berlaku sekarang atau berlaku kemudian. Lalu juga saya akan membincangkan dengan tamu saya adalah soal nasib, soal perampasan aset yang sudah diajukan oleh Presiden ke DPR yang juga belum terlalu jelas ya. Tamu saya ini adalah Bu Yenti Garnasih. Malam, siang, pagi Bu. Selamat all day long ya. All day long ya. Bu Yenti ini salah seorang yang pernah saya wawancara di tahun 2003. Beliau adalah seorang doktor pertama di bidang pencucian uang. Iya Bu ya? Betul. Kok milih pencucian uang Bu? Nah itu. Saya sebetulnya awalnya tidak milih ke sana, tapi kemudian ketua program saya Pak Herman minta bahwa dokter pencucian uang itu belum ada. Tapi ada alasannya juga. Ternyata tahun 95 saya ikut delegasi negara yang saya ditugaskan untuk plenary pencucian uang di Mesir. Ya, itu istilah dalam orang-orang awam bingung Bu, yang dicuci kan biasanya kain, baju, Iya, karena uang yang dicuci gitu. Otak nggak bisa ya. Cuci brainwash gitu. Cuci otak. Oke. Enggak, tapi saya akan bukan ngomong ini. Bu Yenti ini 2 kali ya merekrut pimpinan-pimpinan KPK. Untuk yang sekarang Bu, yang 2023, asumsinya kan era Pak Firly ini kan berakhir di 20 Desember 2023. Ibu sudah pernah dikontak bakal jadi pansel lagi? Dikontak langsung sih belum, tapi saya dengar-dengar lah ya. Saya selalu dengar-dengar jauh sebelum Ramadan tuh tidak ada tanda-tanda kalau tidak akan ada pansel gitu. Iya gitu ya. Itu biasa kan, saya pernah juga pansel di Kompolnas, 2 kali pansel ini, kemudian pansel lain, termasuk juga pansel di kementerian-kementerian gitu kan. Biasa mesti kita dengar dulu lah gitu, dan sanggup apa tidak gitu ya, antara lain. Dan saya selalu kalau di pansel tuh saya berkaitan dengan track record dan anti korupsinya calon-calon yang akan mendaftar, selalu saya bagian itunya gitu. Nah itu jadi
Ya itu yang saya lihat, saya nggak nyangka juga kalau sekarang ternyata belum sampai sekarang belum ada pansel. Karena waktu itu tanggal 18 Mei tahun lalu, 4 tahun lalu saja mepet waktunya. Mepet waktunya ya. Mepet, 8 bulan itu juga mepet sekali. Apalagi kalau seandainya pendaftarnya kurang, itu kan kita harus buka lagi. Jadi nggak semudah itu. Jadi kita betul-betul di kurun waktu sebelum mereka selesai itu kan bukan Desember begitu saja ya. Karena Desember itu sudah putusannya DPR. Kepres sudah sampai selesai. Ya, padahal DPR itu kadang-kadang sebulan sebelumnya kalau nggak ada dia juga nggak mau. Jadi juga waktu itu deg-degan kalau kita nggak selesai. DPR ini mengembalikan ke kita nggak mau nanti disalahkan pula gitu. Jadi sebetulnya dia waktunya hanya kurang berapa bulan gitu. Ini agak berat. Oke, Bu, kalau Ibu lihat waktu pada era Pak Firly ya sampai sekarang, perasaan Ibu sebagai merekrut Pak Firly apakah sesuai dengan ketika mereka di fit and proper test di pansel, Bu? Ya terus terang yang sekarang ini saya merasa apa ya seperti aduh kok dihapusi gitu. Dihapusi. Ya artinya gini, kan kita wawancara antara lain semuanya saya bagian wawancara ini bagaimana komitmennya untuk TPPU. Jadi ternyata kan juga yang sekarang sangat lamban, TPPU-nya nggak ada. Padahal waktu diwawancara semuanya oke gitu kan. Nah artinya aduh pikiran ya. Tapi saya berpikir juga gini, merekrut itu seperti orang mau menikah gitu ya. Pada waktu menikah oke, tapi di perjalanan terus dia cerai ribut kan ya bukan tanggung jawabnya pengulunya lah. Karena waktu itu semua data ya oke dari 20 itu. Tapi sampai ada komisioner yang kemudian mengundurkan diri ya karena problem etik ya. Iya. Ya itu baru ya sampai mengundurkan diri. Harusnya bukan mengundurkan diri, diundurkan juga kan. Iya kan? Ya ini kalau ingin bersih gitu ya, kalau ingin bersih kalau dugaannya etik itu kan etiknya etik yang bagaimana ya? Etik itu kan macam-macam. Etiknya waktu itu adalah menerima sesuatu yang di Lombok gitu kan kalau nggak salah ya. Harusnya kan yang bersangkutan juga merasa bahwa kalau enggak ya gimana gitu ya, nggak bisa didiamkan begitu saja. Itu kan juga jadi problem ya. Menurut saya etik itu kan banyak sekali. Ada etis yang kemudian melanggar etik itu ternyata berujung kepada pidana. Itu ya harus pidana. Ya termasuk salah seorang komisionernya kemudian juga memilih untuk mengundurkan diri kan menjelang sidang etik menjatuhkan putusan. Nah itu harus kita pikirkan juga ya. Mengundurkan diri memang betul, mengundurkan diri bagus ya, mengundurkan diri. Tapi kan mengundurkan diri itu kan biasanya kalau ada proses hukum pidana, mengundurkan diri bagus karena untuk menghadapi proses gitu kan. Tapi bukan mengundurkan diri untuk mengelak pertanggungjawaban gitu. Itu juga harus kita juga harus evaluasi tentang hal itu. Jadi nanti jangan sampai kalau ada apa etis saja apa tidak gitu. Jadi etis dan mengundurkan diri kalau memang harus ada kode etik proses ya harus dijalankan dong gitu ya. Jangan nanti semua orang begitu mau ada apa langsung mundur. Itu juga kurang bagus untuk kedepannya siapapun yang akan menjabat itu. Tapi bagi pansel itu tidak terdeteksi sama sekali Bu ya. Potensial ada tren untuk agak lemah dari sisi etik dan integritas. Ya kan sudah sedemikian rupa. Kalau dari integritas itu kan dan potensi manajemen kan kita pakai rekrutmennya kan pakai psikologi itu dasar dari itu. Kemudian masukan masyarakat juga gitu ya. Ya itulah makanya ya memang tidak menjamin betul ya. Makanya yang paling penting adalah waktu fakta integritas itu sebetulnya. Dan kita kan juga sampai ke 20 sebetulnya. Dari 20 kita serahkan 10 ke presiden kan gitu ya. Artinya di 20 itu juga nggak ada harus 10 kapan tuh juga enggak. Di 20 itu kan kita itu pansel itu kan kepanjang tanganan presiden. Ya. Harusnya di 20 itu kita bisa dialogkan. Yang mana? Kan kita hanya butuhnya juga 5. Hanya untuk 5 itu kita kirim 10 ke DPR. Sebetulnya kalau dari 20 kemudian diambil 5 sebenarnya bisa saja ya. Tapi yang akan datang juga perlu juga kita jemput bolanya lebih gitu ya. Orang-orang yang baik-baik gitu kita hire juga gitu. Karena kadang-kadang kita kurang stok. Beberapa kali itu kita memperpanjang yang dulu. Karena orang yang bagus-bagus nggak mau daftar. Nggak mau daftar. Problem. Iya. Tapi kalau kembali lagi kalau kita berefleksi soal misalnya dalam kasusnya pada era terakhir era Pak Firly ada Bu Lili Pintauli Siregar yang kemudian mengundurkan diri. Kalau Ibu refleksikan, ini semata-mata karena people change, ya, orang itu kemudian berubah ketika jadi komisioner atau seperti apa sebetulnya? Jadi ya memang kan antara lain ya waktu di psikologi itu kan
dengan jabatan ini nanti di KPK, kita kan harus lihat kedewasaannya juga. Karena apa, nanti posisi mereka tiba-tiba, apalagi ketua KPK tiba-tiba yang kemudian bisa bersanding dengan presiden. Nah, ini ada masalah-masalah lain ya. Apakah kekuatannya nanti itu udah kita tanyakan juga di psikolog. Apakah dia dalam bahasa Jawa kuat jabatan apa enggak gitu ya. Nah, itu juga kita tanyakan sebetulnya. Tapi kan iming-iming itu kan jalan terus. Memang betul-betul kita harus sekarang betul-betul melihat yang betul-betul selesai dengan dirinya dalam terutama berkaitan dengan integritas untuk menerima sesuatu, membolehkan atau tidak membolehkan sesuatu. Itu namanya penyuapan atau gratifikasi. Terutama tentang itu. Ibu nggak kecolongan buat sebagai pansel? Oh iya, saya merasa ada sejak yang pertama juga saya merasa ada kecolongan pasti gitu kan. Tapi di mana ya gini loh Mas. Iya. Jadi setiap tahap itu kan ada ya bertahap. Iya, iya. Ada beberapa hal yang kita nggak bisa sendiri. Lah nilainya tinggi terus ya. Saya nggak apa ya saya harus curiga dengan vendor-vendor itu. Walaupun saya juga tiba-tiba curiga juga jangan-jangan ya, jangan-jangan nggak bisa ke panselnya. Kita pokoknya di Indonesia menurut saya sekarang ini rasa-rasanya untuk apapun untuk pemilihan itu tidak bisa percaya sama semuanya. Saya merasa ya minimal sekarang ya namanya juga pelanggaran hukum, kemudian jabatan itu sesuatu yang berkaitan dengan gejolak sosial, gejala sosial. Artinya apa? Sekarang yang kita bilang oke, belum tentu juga ke depan oke. Apa yang di internasional katakan ini paradigmanya, yang sekarang kita oke. Dan untuk negara kita belum tentu cocok nanti ya itu jadi kita menurut saya emang harus evaluasi terus. Ya. Betul. Makanya kalau ada perpanjangan 5 tahun lagi mana evaluasinya gitu. Itu bahaya sekali. Oke, jadi masuk tadi Ibu cerita Mahkamah Konstitusi minimal 5 hakimnya ya. 5 hakimnya menyetujui agar pimpinan KPK ini kemudian diperpanjang masa jabatannya 5 tahun ya, 5 tahun sampai 20 Desember 2024 lah. Alasannya disamakan dengan komisioner lembaga lain. Ibu melihat argumentasi itu gimana? Ya sangat tidak make sense ya, nggak masuk akal itu, nggak ada kok keharusan semua 5 tahun ya. Jangankan seperti itu kan, di antara satu lembaga yang satu aja bisa akan membuat anak lembaga itu ada yang ini 3 tahun, ini 4 tahun. Apalagi berkaitan dengan KPK. KPK ini kan beda dengan yang lain yang dibayangkan oleh orang-orang bidang itu. Karena apa? KPK itu kan ad hoc loh, apapun itu ad hoc. Karena sebetulnya kan polisi, jaksa kalau dia udah kuat, ini bisa nggak ada juga. Atau posisinya beda, tidak lagi penegakan, tidak lagi penindakan juga, tetapi hanya pencegahan. Kan kita sudah tahu itu di dalam konvensinya. Harusnya kan gitu. Jadi bagaimana menginginkan sesuatu yang sama atas sesuatu yang tidak sama? Kan tidak sama gitu kan. Bahkan kita memikirkan ini evaluasi. Apalagi dia juga berbeda dengan kepolisian yang jaksa yang jelas-jelas memang karir ya. Nah, ini kan tidak. Ya, saya kira tidak itu kan bisa jadi yang dipilih juga mungkin kan memilih itu dengan waktu yang mepet itu juga tidak selamanya. Mas Budiman tahu nggak waktu saya ketua pansel itu saya kan minta track record sampai muda. Saya ditelepon loh dari Amerika. Nanti ya nggak tahu yang nyuruh siapa. Sampai umur berapa kamu akan melihat seseorang itu? Dari Amerika? Ya, sampai umur berapa kamu melihat seseorang gejala perilakunya? Karena bisa saja di umur 25 tahun, 20 tahun itu dia mungkin ada sesuatu hal karena tapi sekarang karena pemilihannya waktu itu umurnya 40 sampai 65, siapa tahu dengan perjalanan waktu menjelang 40 itu dia sudah baik sekali. Dan sebaliknya orang yang dulu baik, terus belum tentu loh nanti begitu dipilih, karena kan range-nya ada di 65 tahun. Nah, jadi itu pun saya dipantau. Saya memasang semua harus ngetik. Ngetikan kita pasang, kalau tertutup itu, ditelepon malam-malam, bahwa kenapa harus pakai laptop? Anda mau mencari tukang ngetik atau mencari komisioner yang mempunyai visi misi. Karena Anda membuka range, Indonesia membuka range sampai 65 tahun. Orang 50 tahun sampai 65 tahun itu udah jadi bos, udah jarang ngetik juga, bisa jadi kan. Nah itu masuk akal juga. Akhirnya tengah malam itu saya ganti semua, boleh pakai laptop, boleh
pakai tangan. tulis tangan. Karena saya takut sekali bagaimana nanti dipersalahkan atau salah mencari orang. Ya, waktu itu memang yang itu menang betul-betul saya rahasiakan dengan pasal yang lain karena nanti mereka panik kan kurang sehari. Jadi saya malam itu dengan Deputi 5 ya waktu itu di Seknek dari jam 8 malam setelah dia telepon sampai jam 4 pagi itu kita bekerja karena kan kertas itu harus dicap-cap itu. Itu sampai yang namanya ketua pansel itu seperti itu pertanggungjawabannya. Kok sampai bisa ditelepon gimana ceritanya? I don't know, nggak tahu. Oke. Ya, jadi dia mengatakan memang saya dulu risetnya dikirimnya waktu TPPU kan ke Washington University, and then karena Seattle dan Washington Post waktu itu sering dengan saya. Jadi, pokoknya saya dikenal lah. Saya curiganya gini, saya curiga, wah jangan-jangan nih ada calon-calon yang punya channel ke sana nelpon gitu. Saya berpikir apapun mas, saya kebetulan kan udah ya 30 tahun lah berbicara berbicara tindak pidana, intelijen. Jadi pikiran saya juga, apapun bisa terjadi ini. Artinya apapun bisa terjadi seperti sehingga kita ekstra hati-hati dan kita terima aja ya sudahlah daripada kita berpolemik. Kalau ini masuk ke akal ya kita turutin demi karena saya khawatirnya adalah ini saya berpikir ada orang yang tidak bisa ngetik bilang begitu tapi alasannya bener kan kamu mau cari tukang ketik atau mencari pemikir dan kemudian melaksanakan sesuatu sesuai dengan tupoksinya. Itu calon ya? Komisioner Yang telepon tuh calon? Ya saya berpikir bukan media. Oh media. Jurnalis. Oh, oke. Ya, jadi saya berpikir ini ada calon yang punya hubungan bocorin dengan segala cara. Jadi saya selalu penuh kecurigaan dengan mereka itu. Apapun karena ya saya kan Sudiman saya ini perempuan tapi pikiran saya selalu apa nih modus-modus ini. Iya. Bu kembali lagi ke perpanjangan 5 tahun. Ini kan sebenarnya pimpinan KPK di era Pak Taufikur Rahman Ruki sampai sekarang kan 4 tahun ya. Baru sekarang juga kemudian ada wakil ketua KPK yang minta kepada MK untuk diperpanjang jadi 5 tahun gitu. Yang Ibu baca apa sih sebetulnya? Iya aneh ya. Kalau nggak salah pernah dari 3 menjadi 4 kan? Iya, setahu gue hanya 4 terus. Iya betul. Tapi yang 3 pun yang minta bukan yang bersangkutan kan? Nah ini kan dan waktu itu sudah dong awalnya kan 3. Saya berpikir awalnya kan pemikiran kebijakan nasionalnya kan 3 tahun pas-pasan gitu. Karena kalau terlalu lama di situ terlalu juga banyak kalau mau ya nanti dievaluasi tadi kan ya berdasarkan evaluasi kalau evaluasi buruk ya jangan dipanjang-panjang itu kan kesempatan karena orang kan changes gitu ya suka bisa perubahan kan selalu ada. Nah yang aneh adalah kenapa baru sekarang baru waktu menjelang orang udah ribut-ribut akan ada panselnya sudah terlambat karena waktu kami aja Mei itu udah terlambat. Yang waktu itu udah terlambat. Termasuk 10 tahun yang lalu itu pun itu udah terlambat. Jadi udah terlambat, udah ribut kok belum ada pansel. Tiba-tiba kita pansel yang perempuan semua itu. Yang kemarin juga terlambat. Lah kok tiba-tiba. Dan yang bersangkutan ini kan tahu bahwa ketika kita pilih, janjinya dia itu ya 4 tahun. Enggak etis dong. Kan janjinya kan memenuhi semua aturan fakta integritasnya ya untuk 4 tahun. Dan pansel juga untuk kurun waktu 4 tahun loh. Termasuk psikolognya loh nantinya. Artinya yang 4 ke 5 tahun kalau ada hal-hal yang menyimpang itu juga di luar kendali yang memberikan penilaian karena penilaian itu juga berkaitan dengan ini masa waktu untuk sekian ini begini itu ada di dalam di fakta integritas itu mereka sudah menandatangani masa jabatan sampai 4 tahun. Menandatangani apapun sesuai dengan aturan itu. Artinya aturan itu kan aturan 4 tahun ya. Bahkan aturan yang 4 tahun itu juga tidak berubah kan walaupun undang-undangnya baru. Yang ada 50 tahun itu kan untuk yang calon-calon yang lain. Pikiran kita kan gitu. Menurut saya di situ tidak etis dan 5 tahun terlalu panjang. Dan kalau mau disamakan jangan mendua. Nanti apa ingin dilebihkan dari fungsi dan jaksa dianggap dianggap extraordinary function gitu ya. Tapi di satu sisi pengen sama gitu kan kurang bagus lah itu. Tapi kalau Ibu melihat di balik putusan Mahkamah Konstitusi ini apa kok tiba-tiba 5 hakim menyetujui perpanjangan menjadi 5 tahun? Apakah semata-mata panselnya terlambat, ya, kemudian nggak ngejar atau tahun politik sehingga gaduh atau apa sebetulnya? Kalau saya melihat ya nggak tahu, tetapi penilaian kan kita sekarang sebetulnya apapun itu kan harus testing of the water itu kan tetap ya.
Itu kan nanti akan dilihat, dan apapun yang diambil policy oleh negara dalam bidang apapun harusnya lihat reaksi masyarakat. Ya kan, karena bagi saya tetap yang namanya nilai keadilan, pandangan apa yang ada di negara ini tetap adalah berkaitan dengan pandangan batinnya masyarakat yang paling banyak, gitu kan? Ya, bahwa hukum itu juga bukan dibuat-buat, hukum itu adalah dibuat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Kalau saya boleh mengutip Carl von Savigny dari Jerman juga, itu bahwa das Recht wird nicht gemacht, aber es ist wird nicht dem Volke. Bahwa das Recht dalam hal ini, hukum berhukum itu tidak bisa dibentuk dengan cara dibuat-buat, tetapi haruslah terbentuk, dibentuk, kemudian diimplementasikan sesuai dengan dem Volke, rasa keadilan masyarakatnya. Itu nampak, itu secara naluri itu nampak. Semua orang juga tahu kalau namanya memperkosa itu apapun alasannya itu adalah itu terasa. Itu terasa. Seperti ini juga terasa. Orang akan curiga ya. Saya pun Mas Suliman tanya, saya nggak tahu, tapi saya punya kecurigaan. Kecurigaan saya adalah, saya malah curiganya kayaknya ini awal-awalnya tidak. Kecuali Pak Gufron mungkin karena ada ukuran umurnya belum. Tapi kan dia sudah tahu sejak undang-undang KPK ini ada. Kenapa? Dan tidak apa-apa kan? Ya nanti tambah setahun lagi kan, tambah 1 periode kan bisa. Satu. Kedua adalah, masa sih menilai diri kita sendiri bahwa kita sangat layak, dan kemudian kita akan tambah setahun, kan nanti habis itu baru ikut pemilihan lagi dan saya pasti bisa. Rasanya kok ya nggak di situ ya. Saya malah berpikir apa benar ya rekrutmen ini jadinya, karena kan sebaik-baiknya tuh orang yang berkompetensi, punya kompetensi dan integritasnya bagus diminta orang, itu sebaik-baiknya seperti itu. Kalau ini kan nggak pada melamar. Jadi waktu itu kami kadang-kadang berpikir gini, Job seeker ya? job seeker. Waktu itu bilang, oh ini job seeker, kita selalu melihat ini daftar di sini, daftar di sini, daftar di sini. Itu juga kita perhitungkan. Walaupun ada juga job seeker yang benar, artinya dia memang menginginkan sesuai dengan kompetensinya, tapi belum bisa-bisa next time lagi, itu jangan bisa. Itu kan job seeker juga akan kita lihat betul-betul job seeker. Kalau ini di satu tempat kepengen lagi ya nggak apa-apa, misalnya ada. Tapi kalau semua pansel dia ikut, semua seleksi dia ikuti, ya kita mikir-mikir juga gitu. Cari lowongan kerja ya? Iya, dan kita tidak mencari orang yang cari kerja. Kita mencari, ini kan berat di KPK itu. Ya tapi kembali lagi Bu, memahami Mahkamah Konstitusi yang kemudian 5 hakim menyetujui perpanjangan 5 tahun, 4 hakim menyetujui, tidak menolak lah, tetap pada 4 tahun gitu. Tapi sekarang debat yang muncul adalah ini mau berlakunya kapan sih? Iya, ya makanya kan gini, bahwa keputusan ini berlaku pada saat diputuskan. Kan memang gitu diucapkan itu keputusan ini. Keputusannya dan masalahnya kan keputusannya itu kan kalau Mahkamah Konstitusi harusnya kan hanya menyatakan permintaannya ini konstitusional atau tidak. Okay. Itu saja kan. Iya. Tidak boleh menciptakan undang-undang di sana, itu tugasnya legislatif kan gitu. Nah, ya, kalau orang meminta salah ya boleh saja kan. Yang paling salah adalah yang mengabulkan, ya kan? Kok caranya mengabulkan juga sangat individual ya, sangat individualistis untuk yang bersangkutan. Sementara ini adalah berbicara tentang undang-undang yang di judicial review oleh MK, dan itu berkaitan dengan namanya undang-undang kan putusan yang banyak sekali yang terwakili di DPR lah gitu. Nah, tapi ini kan atas nama dirinya sendiri gitu ya di situ kan. Tapi yang lain-lain kan ikut menikmati. Iya, itu juga jadi apa, jangan-jangan karena dia yang paling muda dia aja gitu ya, yang lainnya ikut menikmati gitu ya. Jadi hati-hati juga loh, ada yang sudah 2 kali. Kan Alexander. Berarti dia bisa 9 tahun. Potensi untuk tidak benar karena terlalu lama. Sementara kita berbicara anti korupsi itu antara lain bahwa hati-hati dengan satu kedudukan yang agak lama, karena power yang lama tends to corrupt. Nah itu kan berarti kan nggak konsekuen. Dan kalaupun iya
sangat tidak pas diberlakukan pada, ya memang berlaku tapi kalau diberlakukan pada komisioner ini kan nggak pas. Oke, berlaku tapi bukan untuk komisioner ini. Ya. Untuk komisioner yang akan datang tuh agak Nggak pantas masuk lah. akal ya. Masuk akal, pantas, patut lah. Nah kita sekarang kelihatannya harus berbicara banyak tentang kepatutan. Jangan apa-apa undang-undang. Patut dulu. Jadi kalaupun orang harus mundur juga patut apa enggak. Kalau memang masalah tidak patut ya mundur aja, nggak usah sampai diberhentikan misalnya Ya. gitu. Tapi proses tetap jalan kalau memang harus proses Ya. gitu. Tapi kemudian tadi seperti Bu Yanti katakan biasanya kan memang Mahkamah Konstitusi kan biasanya hanya menyatakan satu pasal itu bertentangan dengan konstitusi gitu kan. Atau dalam tapi sekarang masuk dalam urusan makanya masa jabatan pun menjadi domain Mahkamah Konstitusi ya. Iya, jadi intinya artinya gini, mungkin kan diambilnya equality before the law kan, Oke. semua orang persamaan sama di depan hukum. Nah disamakan makanya 5 tahun sama yang lain komisioner 5 tahun menjadi 5 tahun itu kan bukan, ya kan? Karena kalau begitu semua aturan di Indonesia yang tidak 5 tahun Salah. inkonstitusional dong. Iya dong, Ya. kalau gitu kan. Padahal kan tidak begitu, disesuaikan dengan kebutuhan, kan gitu. Artinya gini, jangan sampai hal yang semuanya harus sama itu disamakan semuanya. Iya. Enggak gitu juga. Artinya ya memang dalam hal ini jawaban ini sangat tidak mendalam, tidak filosofis, tidak juga sosiologis dan juga tidak adaptif terhadap keadaan. Kalaupun iya keadaannya seperti ini, apa MK tidak tahu komisionernya bermasalah minimal menurut saya. TPPU-nya nggak jalan semua dan saya sebagai ketua panselnya bicara terus kok kenapa nggak TPPU? Misalnya Mardhani Maming lah, sudah dipidana sekian berapa itu. Kemudian harus bayar 100 atau berapa miliar itu. Kan tidak bisa bayar, maka baru kemudian dinaikkan TPPU-nya. Kan padahal Undang-Undang Pasal 75 TPPU dikatakan bahwa terutama di dalam konvensi anti korupsinya, kalau ada korupsi dan kemudian ada TPPU-nya gabungkan. Dia juga nggak mau melakukan itu. Nah, artinya dari sudut seperti ini dan menimbulkan keresahan masyarakat, kenapa tidak pakai TPPU? Kenapa kejaksaan lebih paham, Agresif. lebih paham bahwa TPPU itu kalau mau perampasan asetnya cepat kembali kepada yang berhak, itu pakai TPPU sejak awal. Kenapa enggak? Masyarakat resah. Artinya apa? Komisioner ini tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat, terutama karena korupsi berkaitan dengan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, mestinya kan MK di posisi berpihak pada masyarakat banyak yang menilai bahwa komisioner ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Saya tidak bilang jelek atau bagus, tetapi sering menimbulkan permasalahan di masyarakat. Dalam keadaan seperti ini kok diperpanjang gitu. Ya. Tapi kan gini Bu, kalau kita secara teoritik kan hakim konstitusi itu kan negarawan yang menguasai konstitusi itu. Nggak ada profesi lain yang dikonstruksikan itu adalah negarawan Iya betul. yang menguasai konstitusi. DPR juga nggak, hanya wakil rakyat. Tapi kok bisa membuat sebuah keputusan yang orang susah memahami. Bagaimana kok kamu bisa masuk kepada masa jabatan KPK harus 5 tahun? Dan ini gimana menjelaskan konstruksi yang begitu tinggi dengan putusan-putusannya ya seperti sekarang, Bu? Ya kita harus salahkan siapa yang memilih hakim konstitusi. Kalau kayak gitu berarti bukan negarawan dong yang begitu, karena tidak berbicara begitu kan. Nah satu, kenapa harus dilihat negarawan? Apa negarawan seperti itu sih ya? Saya juga mestinya dievaluasi lagi. Siapapun negarawan tuh apa sih gitu ya. Nanti kalau ada negarawan yang kemudian masuk ke penjara tuh, ketua MK yang lalu, terus gimana dong? Iya. Ya kan? Terlalu saya kira terlalu aneh ya, bahwa yang dipilih adalah negarawan kan gitu ya. Iya. Jadi sebelumnya kan belum, tapi karena dia milih negarawan kan gitu, kan bukan ketika dipilih dan sudah jadi nanti dia negarawan kan nggak gitu. Berarti sejak awal Sudah negarawan. mereka sudah mikir itu adalah negarawan gitu. Dan di tengah jalan ternyata kena korupsi, masuk penjara pula, ketuanya pula. Nah jadi lebih baik nggak usah lah. Ada di undang-undang itu bahwa itu adalah negarawan. Malah berat bagi yang bersangkutan juga. Saya kira negarawan itu bukan sesuatu yang bisa diundangkan orang ini kualitasnya negarawan. Enggak, itu suatu saat ada satu event tertentu, pengalaman banyak dan mungkin pada saat yang bersangkutan karena berjasa dan meninggal dunia baru kita menyebutkan beliau itu adalah negarawan. Kan gitu ya. Jadi bukan terus ini memilih negarawan, aduh kayaknya negarawan itu kayak matematis gitu. Jadi salah yang membuat teks di konstitusi ya sebenarnya? Iya. Atau di undang-undangnya ya? Kalau saya pikir
terlalu gegabah berbicara bahwa yang dipilih negarawan. Nanti bagaimana pertanggungjawaban yang memikirkan itu ketika ternyata mereka terlibat korupsi. Ya, Jadi karena gimana? kan gini, Bu, kalau kita baca artikelnya Pak Sacipto Raharjo ya di Kompas juga menempatkan hakim konstitusi itu ibarat idu geni gitu. Ludah api ya. Begitu 9 hakim konstitusi sudah berucap keputusannya begini harus diikutin. Tapi semakin ke sini banyak keputusan-keputusannya yang sangat kontradiktif gitu sebenarnya. Memang kenyataannya juga tidak selalu diikuti juga kok. Pernah tidak diikuti. Pada waktu ada yang bahwa ancaman pidana narkotika itu minimal 1 tahun, kan itu 1 tahun, kemudian tetap berlaku 1 tahun karena hakim-hakimnya nggak mau. Karena hakim-hakim mengatakan kok minimal 1 tahun ya. Padahal kadang-kadang orang ini tidak terlalu ini. Jadi mereka maunya terserah mereka lah berapa bulan dan sebagainya gitu ya. Tidak diikuti. Terus kemudian tentang berkaitan dengan dapat dipidananya korupsi itu karena antara lain dapat merugikan keuangan negara dan merugikan keuangan negara. Dan kemudian undang-undang dianulir oleh MK bahwa dapat menimbulkan kerugian negara itu tidak konstitusional. Padahal itu penting sekali. Jadi karena di dalam KUHP itu ada yang namanya potensi. Potensi itu ada. Jadi ini juga, jadi sekarang itu tidak bisa ada korupsi kalau tidak ada kerugian negara. Oke. Padahal tidak harus. Jadi misalnya pernah ada korupsi, bank meminjamkan uang kepada BUMN tertentu atau kepada ada kaitannya dengan orang pemerintahan lah, gitu, tanpa agunan. Ya. Ya itu kan itu udah potensi kan, harusnya begitu aja sudah masuk gitu. Ya, kalau kembali ke putusan MK Bu sekarang, udahlah diputuskan bahwa pimpinan KPK 5 tahun, DPR bereaksi, ya, Presiden juga masih diam. Ini sebaiknya gimana nih? Apakah dibiarkan gitu saja? Apakah putusan MK diikuti itu saja? Dan sebaliknya DPR juga mengancam, ya udah kalau gitu nanti masa jabatan lu aku kurangin juga, kira gitu. Iya. Nah ini kan saya pernah dengar kan DPR kan gerah dengan MK ya. Betul. Bisa-bisa dihapus tuh undang-undang itu kan. Betul. Bisa-bisa kita nggak punya MK lagi. Betul. Ya artinya Betul. jangan arogan juga gitu Ya. kan. Nah itu bisa jadi seperti itu. Nah kemudian kalau nggak salah 1-2 hari ini kan tadi pagi ya saya baca bahwa pemerintah akan mempelajari. Ya. Kan gitu kan. Nah sekarang kan ada di pemerintah. Pemerintah iya apa tidak, karena ini kan kepres kan. Nah tadi saya sampaikan pernah MK menjatuhkan keputusan yang seperti ini, tapi kemudian juga tidak dipatuhi, gitu. Menurut saya ya pemerintah nggak usah patuhi saja. Jadi gini, kita kadang-kadang, saya bukan belum mengajari ya, tetapi kalau putusan itu tidak pas, apa iya kita harus mematuhi. Justru disitulah nilainya ya, gitu nilainya, ujiannya di situ. Kalau putusan menimbulkan reaksi, sementara pelaksanaan putusan itu ada lembaga tertentu dan itu tidak dilaksanakan, ya itulah kewibawaan MK. Oleh karenanya, ke depannya MK itu kan harus hati-hati bahwa putusan jangan sampai begini karena bisa tidak dilaksanakan, karena di ketentuan pidana ada yang tidak diabaikan karena. Tapi kan bukan putusan MK itu legally binding. Iya betul, itu secara tekstual kan seperti itu. Tapi dalam implementasinya kan ada juga yang diabaikan, ada yang tidak dilaksanakan, dan sekarang pemerintah kan sedang mengatakan bahwa akan dipelajari. Artinya itu sudah ada tanda-tanda bahwa pemerintah tidak akan, ya kan, ada masalah gitu. Saya tidak tahu, saya bukan orang tata negara, tidak tahu mekanismenya di tentang MK-nya. Tetapi dalam implementasi, menurut saya bisa saja pemerintah menafsirkan bahwa bukan untuk yang sekarang dan sekarang sekarang bikin panselnya cepat-cepat. Menurut saya sih begitu. Enggak, kalau saya lihat kan sekarang menjadi kuat-kuatan gitu ya. Kuat-kuatan secara politik ya. Maksudnya saya gini, ketika MK kemudian memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, kemudian DPR bereaksi. Ya kalau gitu nanti saya akan potong juga masa jabatanmu. Ya, ketika sekarang muncul informasi yang beredar, apakah Mahkamah Konstitusi akan memilih proporsional terbuka atau tertutup? DPR juga bereaksi. Kalau gitu ya akan saya kurangi lagi masa jabatanmu. Sehingga yang terjadi adalah sebuah pertarungan kekuatan lembaga negara yang basisnya nggak ada sebetulnya. Itu gimana masa depan bangsa ini kalau semuanya
menjadi politik kekuasaan jadi panglima. Iya, jadi mereka itu sudah lupa lagi dengan rakyatnya ya, bahwa apapun yang mereka akan jabat, apapun yang akan jadi program tuh bukan untuk mereka sendiri tapi untuk rakyat. Mereka melupakan yang sangat esensial bahwa apapun yang diprogramkan, apapun yang dipilih, apapun lembaga itu adalah untuk kepentingan rakyat banyak. Ya, yang rakyat yang terbanyak lah boleh dikatakan, bukan rakyat banyak, bukan rakyat saja karena mereka juga rakyat, tapi mereka inginnya beda dengan rakyat yang banyak. Kalau kita melihat bahwa Jeremy Bentham ya, karena dia pakar yang tujuannya adalah kegunaan, utility dan Utilitarian. ya itu kan dia pakarnya bagaimana sih yang paling bagus, yang paling berguna adalah yang dikatakan bahwa yang paling banyak ya dari yang terbanyak. Jadi dikatakan bahwa yang paling happy itu ya yang paling happiness itu ya harusnya adalah yang paling banyak. Yang happy dalam artian happy ya. Sampai digunakan kata happy di sana artinya betul-betul yang dirasakan rakyat ya, bukan yang sejahtera atau apa happy. Ya. Oke, itu soal jadi kalau Ibu menyarankan ya artinya kalaupun tidak dilaksanakan nggak apa-apa, artinya kan memang itu berlaku pada KPK berikutnya ya dan segera dibentuk panitia seleksi gitu ya. Iya, kalau dengan tanda-tanda bahwa akan difikirkan lebih dahulu, gitu kan kita sudah ada rasa harap-harap nih, gitu ya. Ada gini, rakyat tuh jangan dipermainkan dengan kata-kata ini kan Menko Polhukam yang bilang, jangan dipermainkan dengan kata-kata. Jangan deh, kita ini masih banyak kok yang tidak makan 3 kali sehari kok, ya kan? Jangan kemudian dikasih harapan gini-gini, kemudian ternyata tidak. Ya, itu juga kewibawaan pemerintah. Walaupun nanti akan ada kewibawaan dari MK itu sendiri. Tapi ada beberapa kali MK seperti itu karena MK juga kadang-kadang membuat undang-undang itu bukan untuk yang pertama kali. Ya artinya saya berpikir begini. Dari 500 yang mewakili seluruh Indonesia, tiba-tiba dipotong oleh 9 orang. Ya kan? Berarti 9 orang ini harus benar-benar gitu loh. Nah, sekarang gimana dong reaksinya? Dari 9 itu hanya beda sedikit loh, 4 dan 5. Lah dalam kondisi begini silahkan pemerintah lihat 5 orang itu siapa, 4 orang ini siapa. Nah harus dilihat seperti itu. Nah kalau berkaitan dengan sayangnya ya Pak Aswanto udah keluar ya, satu-satunya pidana itu. Ya, satu-satu yang memahamin pidana. Waktu itu saya beberapa kali sejak awal, waktu zaman Ibu Maria, Mbak Maria, Yanti ya datang kamu daftar dong, nggak ada pidana. Karena banyak masalah pidana yang masuk. Tapi saya memang ingin seperti ini. Memang ingin orang bebas. Iya, orang merdeka tetapi menyuarakan yang benar ya. Saya sepanjang itu benar saya akan mengikuti ke sana, bukan karena merdeka tuh saya ngawur-ngawuran, bukan seperti itu. Oke, Bu, kita pindah ke RUU soal perampasan aset, Bu ya. Artinya kan ini Presiden sudah menyurati DPR soal dan menyertakan draft akademis soal RUU perampasan aset gitu. Dan sampai sekarang DPR juga belum tahu akan berbuat apa. Secara politik hukum, Ibu yakin bahwa RUU perampasan aset ini akan bisa goal pada era sekarang? Saya pesimis ya. Karena terutama tujuan perampasan aset adalah juga termasuk merampas aset-aset yang di tempat lain, para kepala negara sebelumnya yang ada indikasi tidak legal. Ya, kondisi Indonesia saat ini. Dan saya, Mas Budiman, saya terlibat dari pembahasan itu 2006 ikut terlibat ya pada zaman Pak SBY. Bahkan kami dengan memang didanai oleh internasional ya, tetapi untuk hal-hal yang baik kan, itu kita bikin pemikiran-pemikiran, bahkan waktu itu kita bikin draft tandingan. Ya udah jadi 2008 itu jadi. Nah di sana antara lain intinya itu memang pada akhirnya merampas kalau putusan pengadilan dikembalikan ke yang berhak atau kepada negara kalau korupsi kan gitu. Tapi di depan-depannya itu tidak seperti itu. Di pasal-pasal depan itu kan perampasan, kita juga waktu itu kita juga takut kepleset nih menerjemahkan dari asset recovery itu apakah perampasan. Karena di beberapa negara itu diartikan sebagai pemulihan semuanya, pemulihan keadaannya, pemulihan keuangannya. Jadi misalnya korupsinya jembatan, udah uangnya diambil kembali,
harusnya kembali ke negara, bukan Kementerian Keuangan, kementerian yang menangani Jabatan. korupsi ini, iya PUPR atau apa gitu kan. Itu sudah ada sejak inisiatif Stolen Asset Recovery yang ada di dunia yang akan bantu. Indonesia nggak mau masuk juga waktu itu. Kenapa Indonesia nggak mau masuk STAR inisiatif itu? Karena STAR boleh mengatakan aset-aset yang ada di luar negeri yang dipermasalahkan karena korupsi, kami akan bantu. Tapi dikembalikannya hanya untuk kesejahteraan, untuk kesehatan, untuk pendidikan dan sosial. Nggak mau Indonesia. Padahal mereka akan jadi artinya apa? Artinya ada resistensi untuk mengambil uang dari siapa, untuk kemana. Di Indonesia gitu. Ada resistensi. Resistensi dari semua ini yang mengambil kebijakan bahwa ada yang berkepentingan gak mau, kalaupun uang pun diambil, nanti dikembalikannya mau bagaimana, itu ada masalah. Sementara aset recovery itu yang paling penting kan di luar negeri. Ya. Dan berkaitan dengan negara di mana negara itu kita minta bantuannya. Dia akan tanya, undang-undang aset recovery Anda seperti apa? Kalau sudah disita, mau untuk mana? Nah, tapi sebelum itu, karena kita punya LHKPN misalnya, dan kita juga harusnya sudah punya illicit enrichment. Jadi untuk pejabat-pejabat tertentu, komisioner yang dibentuk tertentu yang per tahun dan setelah selesai jabatan-jabatan tertentu, presiden itu kan bukan orang nanti bertahap jadi presiden, kan enggak. Itu jabatan yang per periodik. Nah, itu yang paling diincar. Ketika 5 tahun berapa hartanya? Oke. Nah, itu akan dicari. Ketika nggak bisa membuktikan dengan mekanisme gugat perdata oleh penegak hukum, namanya gugatan. Seolah-olah perdata, tapi yang menggugat adalah hanya penyidik dan penuntut umum. Itu mereka yang bersangkutan harus bisa membuktikan. Membuktikan bahwa kita mengatakan atas hasil penyelidikan kita begini, dan mereka kalau mau berdebat silahkan di sana. Yang di gugatan tuh mereka harus menjelaskan bahwa harta saya yang sekian banyak ini karena saya menjabat sekian lama ini dari ini. Saya kira kok di situ di situ apalagi menjelang pemilu, saya nggak yakin. Tidak yakin. Nggak yakin RUU perampasan aset itu bisa jadi undang-undang. Nggak yakin. Kalaupun jadi pasti lemah. Pasti yang gitu-gitu nggak ada. Sudah kedengaran kan bahwa dalam hal koruptornya itu atau orang yang diduga korupsi itu kemudian dalam proses tertentu meninggal dunia, maka harusnya kan dirampas dengan persetujuan ahli waris. Lah, masa gitu sih? Dengan persetujuan ahli waris itu gimana ceritanya gitu? Ya, ahli waris pasti nggak setuju lah logikanya gitu. Karena itu bukan masalah nego lagi. Kalau sudah seperti itu adalah masalah upaya paksa. Masalah ini akan dirampas, bukan kami akan merampas, Anda setuju apa tidak? Nggak gitu. Jadi kalau menurut kalkulasi dan intuisi dari Bu Yanti, RUU perampasan aset tidak akan jadi undang-undang? Tidak akan, karena sejak 2000, saya akhirnya juga tahu, 2006, 2007 kita setengah mati, tapi akhirnya juga didiamkan. Dan saya sejak 2005 ya, 2004 atau 2005 itu saya masuk anggota dalam anggota percepatan korupsi, rencana aksi nasional pemberantasan korupsi yang desainnya itu, yang blueprintnya itu adalah 2004 sampai dengan 2005 sampai dengan 2025. Nah, waktu itu sebenarnya bagus ya, waktu itu 20 tahun. Nah, dengan harapan 20 tahun itu di IPK-nya nanti 60. Kenyataannya kan turun sekali, sekarang 34. Jadi nampaknya bikin blueprint itu aja tidak diindahkan. Kalau Ibu mengatakan tidak jadi itu karena memang apa? Karena memang begitu banyak orang yang berkepentingan dengan undang-undang perampasan aset ini, atau yang bakal terkena, atau semata-mata ya nggak perlulah kira-kira gitu. Ya, kecuali Pak Jokowi berani nih ya. Ya, kalau Pak Jokowi berani kan dia pernah berikan Perpu aja kalau nggak jadi. Lebih baik begitu. Lebih baik begitu. Karena kalau bersama-sama gitu, kalau kelamaan ya sudah begitu saja. Dan kalau akan dibahas, kan sudah ada surprise-nya. Kalau akan dibahas ya dilihat juga pasal-pasalnya. Kalau pasalnya ringan ya pemerintah nggak usah setuju gitu kan. Harusnya kan gitu kan. Kan tidak mungkin salah satu nggak setuju. Nah, jadi saya pikir waktunya juga mepet nih. Waktunya mepet sekali. Dan nanti kan saya tuh agak bingung sekarang ya. Kalau dulu saya dengan almarhum Pak Muhtar Kusuma Pak Sarwono Kusuma Atmaja itu ya, dulu waktu kita membuat undang-undang tindak pidana lingkungan hidupnya itu, saya tindak pidananya, ketentuan tindak pidananya itu sejak awalnya itu kan
di apa public hearing-nya itu kok ini kok nggak kedengaran ya? Sampai terakhir saya nanya yang mana sih draft yang mana? Sulit sekali. Ya artinya public hearing-nya pun partisipasi masyarakatnya pun nggak ada gitu loh. Jadi dengan begitu jangan-jangan memang tidak niat ya untuk dijadikan gitu. Nggak niat Ya untuk biar nggak ribut aja lah dikirim ke sana. dikirim, tapi juga Sekarang nggak akan jadi juga. Bolanya dua, bisa jadi kalau kuat nggak jadi, tapi kalau agak lemah mungkin jadi gitu Oke. ya. Tapi tujuannya kan nggak tercapai untuk apa? Oke, tapi kalau memang katakanlah sampai batas tertentu kemudian DPR juga tidak membahas, kalau saran dari Bu Yanti terbitin semacam perpu gitu, bahwa dengan konsekuensi ditolak juga nggak ada apa-apa kan? Ya, saya pikir di sini ya legasinya. Saya bagaimanapun juga saya melihat apalagi sosok Pak Jokowi sekarang ini ya, dengan adanya ya memang saya cawe-cawe dan sebagainya. Kita juga senang ya. Artinya ada presiden ya memang saya begini gitu kan dengan segala argumentasinya. Itu lebih baik daripada pelitat-pelitut gak jelas gitu kan. Lalu lebih baik ya jadikan perpu saja, tarik Jadikan lagi perpu saja. perpu saja dan langsung perpu itu kan dilaksanakan nanti pada masa Sidang itu berikutnya. dibawa lagi ke sana. Minimal pada waktu pelaksanaan ini saya pikir kalau masyarakat itu tahu betul tentang butuhnya ini. Dan kita mempunyai kewajiban Asset Recovery Act ini sejak 2006 sebetulnya. 2003 itu signing, 2006 sudah ada ini. Dan sebelumnya juga soalnya sudah ada sejak tahun berapa? 98 ya waktu cikal bakalnya KPK. Itu kan harusnya udah ke sana. Ya kalau kita lihat dari dinamika yang ada mulai dari Ketua Komisi 3 DPR yang mengatakan lobbynya jangan di sini dong ke ketua umum partai politik dong kira-kira gitu. Artinya kan ini permainan elit nih sebetulnya kalau kompromi di atas tidak tercapai ya undang-undang itu nggak akan jadi kan sebetulnya. Iya. Ya itu emang mungkin kesleo ya. Artinya keperucut sesungguhnya terjadi gitu kan. Itu yang sangat menyakitkan hati rakyat ya. Ya artinya berarti bukan perwakilan rakyat, kita ini perwakilan para ketua umum. Ya kan? Iya. Itu ya alhamdulillah aja ya merucut gitu kan. Iya. Jadi kita tahu dan itu tidak bisa dianulir tarik kembali dari rakyat, nggak bisa. Itu sudah kepercayaan rakyat kepada dinamika politik itu sudah hancur, kita itu sebetulnya hancur untuk percaya. Nah, sekarang ditagih nih, ada pertaruhannya, apakah tetap akan masyarakat dalam posisi tidak percaya bahwa kita tuh selalu dikelabuhi, ya saya nggak mau bilang dikibulin, nggak enak ya, selalu dikelabuhi, ya janganlah. Kita sudah semakin maju, jadi jangan semakin nganggap kita tuh nggak tahu apa-apa. Karena ya mungkin masyarakat tidak berbuat apa-apa, tapi bahwa dia merasa tidak terwakili dan itu kemudian menimbulkan ketidakwibawaan pemerintahan itu akan melekat dan itu tidak bagus untuk kedepannya. Terutama kalau kita mau memberantas korupsi yang seperti ini ya sudahlah, kita mau negara ini mau kemana, itu bahaya sekali. Oke. Tapi kalau menurut pandangan Ibu, Bu yang banyak menekuni isu korupsi, merekrut pimpinan-pimpinan KPK yang memberantas korupsi, bangsa ini serius memberantas korupsi? Ya apa ya? Ya mungkin ya seriusnya tidak semuanya ya. Artinya ada yang serius, ada yang nggak, pilih-pilih ya. Tapi korupsinya sedemikian masifnya, keseriusannya menjadi dipertanyakan. Karena dengan korupsi yang banyak sekali, kenapa tidak penindakannya tidak masif gitu kan, menimbulkan serius yang mana gitu kan. Makanya saya selalu mengatakan, KPK selalu mengatakan tidak mau TPPU karena kita harus hati-hati. Oke. Nah, hati-hati itu nggak usah diomongkan. Yang namanya penegak hukum jangankan menangani korupsi, menangani pencurian baju juga hati-hati, nggak bisa iya kan? Nah, hati-hati juga bukan berarti lamban. Menurut saya ya KPK lamban, yang sekarang ini lamban sekali. Karena kata kunci kejahatan ekonomi terutama korupsi adalah cepat. Nah itu, jadi kalau sudah cepat ya itu sudah dianggap itu bagian dari ingredientnya hati-hati ya repot kita. Artinya ini jadi jangan mudah berbicara ya, hanya kata-kata yang tidak ada maknanya. Kalau kita dalami itu bahaya sekali ngomong hati-hati, ternyata itu adalah tidak cepat berarti dari lamban. Dan itu menjadi berita bagus untuk suburnya korupsi. Bu, kalau Ibu udah lama berpengalaman ya sebagai juga dosen, sebagai ikut dalam rekrutmen komisi-komisi negara, ikut dalam draft undang-undang gitu. Kalau saya tanya, apa sih sebetulnya
masalah yang paling menjadi akar masalah bangsa ini sehingga bangsa ini tidak bergerak maju seperti katakanlah Korea Selatan atau mana gitu? Morally corrupt. Morally corrupt. Hmm. Itu menjadi akar masalah bangsa. Ya, selalu ada titipan ini, selalu ada selalu ada ini, jangan ini yang saya rasakan. Saya beberapa kali terus terang di KUHP saja, kan itu emang bagus ya, dinamis gitu. Pernah kita akan menggolkan satu pasal, udah oke, tiba-tiba ada telepon atau apa disampaikan bahwa ada salah satu menteri mengatakan ini di drop aja, gitu, sampai ada gitu ya dari kementerian tentu saja. Saya kan saya betul-betul akademisi ya, tim ahli yang akademisi. Saya bilang, so what gitu loh, emang kenapa? Gitu kan? Artinya masih ada itu ya mental-mental bahwa ada titipan ini loh, ya kan gitu. Dan kemudian hampir kehilangan kepercayaan. Siapa sih sebetulnya yang benar-benar amanah gitu ya, benar-benar amanah bahwa tidak menyalahgunakan kewenangannya, tidak melawan hukum karena dia punya jabatan, terutama itu. Itu dulu, setelah itu baru nanti kan menerima suap. Karena menerima suap juga kan itu namanya dia sebenarnya kan melawan hukum. Ya. Karena suap itu nggak boleh diterima, ya kan? Sebetulnya itu hanya karena bedanya apa pasal itu, karena yang di sini kalau menerima suap belum tentu merugikan keuangan negara kan gitu ya. Dan unsur kerugian keuangan negara itu juga dipermasalahkan di internasional. Ada orang udah melawan hukum, ada orang diuntungkan. Kenapa harus membuktikan kerugian negara? Ya. Logikanya kalau ada orang melawan hukum dan ada yang diuntungkan, pasti ada yang rugi lah. Itu kita dibilang too much, dan itu menghalangi percepatan untuk kita membongkar korupsi itu. Jadi memang masih masih ada morali gitu ya, morali. Kalau masalah pembuatnya, pemikirnya, draft akademiknya, itu bisa dikejar kok, bisa dikejar. Ini yang pemahaman ini tinggal browsing, di negara lain ini seperti ini, kita lihat konvensinya ini kan kita pikirkan bisa. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang di lingkungan itu, baik pembuat undang-undangnya maupun yang pejabat-pejabatnya, kalau sudah punya moral yang korup itu bukan harus korupsi ya. Korup artinya tunduk dengan ini, tidak amanah, itu morally, so that saya mengatakan morally corrupt itu memang di situ. Dan masih sekarang orang Indonesia itu masih dalam tanda kutip masuk pada gila jabatan itu loh. Saya gitu ya, sehingga kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Nah itu yang dalam hal ini mungkin kepada presiden atau kepada kepala-kepala kementerian atau lembaga yang akan merekrut itu harus mencari betul-betul orang-orang yang bukan mencari jabatan, tapi akan menjabat itu karena memang dia mampu dan dia dipercaya. Itu permasalahan. Kalau besar. saya tanya Bu, jadi kira-kira kalau negara lain di luar Indonesia yang kira-kira itu menjadi sejalan dengan cita rasa Bu Yanti Karnasi, negara mana Bu? Sebetulnya kan gini ya, kita tuh agak susah disamakan ya. Kalau kita mengatakan kita nyamakan dengan Hong Kong ya tidak bisa, kan kecil sekali dan waktu itu memang dia di bawah persemakmuran, gitu ya. Kalau kita melihat jumlah penduduknya ya harus kita melihat ke India, gitu. Kalau kita melihat sosiologis, antropologisnya, saya kira agak susah kalau kita sentralnya ke Barat, gitu. Karena kan kita punya, makanya pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang itu juga harus melihat antropologinya. Ya seperti sekarang, misalnya terus terang aja benar ya, anak-anak sekarang umur anak adalah dari 16 dari KUHP menjadi 18, walaupun kemarin karena setelah undang-undang dibuat, ternyata kan setelah Januari itu banyak fakta-fakta bahwa ternyata anak-anak di bawah 18 tahun itu kan kecil-kecil sekali gitu kan. Artinya apa? Memang gejala sosial itu sangat dinamis. Artinya bukan saya pelin-pelan, tapi ternyata apa yang saya katakan sekarang cocok untuk sampai sekarang belum tentu cocok ke depannya dengan gejala yang memang ekstrim. Nah, jadi saya kalau saya begini saja, konvensinya kita lihat penerapan di negara lain, kita lihat kondisi di Indonesia. Gitu. Jadi saya walaupun paradigmanya adalah memidana tuh nggak usah lama-lama katanya gitu, tapi Indonesia kelihatannya harus lama. Ya Bu, kelihatannya ya kalau memang paradigma, karena itu kan pemikiran jangan terlalu lama di penjara itu kan 20 tahun yang lalu. Nah, keadaan yang dipikirkan 20 tahun yang lalu baru kita okekan kemarin itu kelihatannya nggak cocok lagi untuk sekarang gitu. Menurut saya sih untuk Indonesia masih perlu penjara lama,
penjaranya juga jangan dia suka miskin untuk korupsi gitu ya, dan juga perampasan itu. Oh, oke. Oke. Kalau dari sisi tokoh Bu, apakah di dalam negeri atau di luar negeri yang Ibu cukup kagumi, siapa Bu? Kalau di luar negeri ya siapa ya? Ya banyak sih sebetulnya ya. Saya banyak dengan segala ininya ya. Misalnya kalau Presiden Amerika, Presiden Amerika tuh yang saya senang tuh siapa yang dibunuh Kennedy? bukan yang dibunuhnya di waktu di tempat tempat drama itu, Lincoln. Oke. Ya, saya senangnya waktu itu adalah bagaimana ketika ditanya apakah Bapak Presiden membaca surat-surat kaleng dan sebagainya. Enggak, ngapain surat kaleng saya baca. Ya, jadi itu membuat tidak usah terlalu sensitif lah kalau ada kritik gitu. Oke. Ya kan? Apa enggak saya langsung buang. Karena dia yakin bahwa apa yang akan dia putuskan dan itu ada forum yang ada. Kalau orang memberikan surat kaleng apa itu gitu kan, dia sendiri tidak menunjukkan jati dirinya, untuk apa kita respon gitu. Itu saya suka lah. Ada beberapa yang ya saya terutama ya penerima Nobel itu ya saya tentu saja, karena itu kan dia hanya untuk kepentingan itu, bahkan juga pada waktu menerima juga kadang-kadang tidak hadir gitu. Tidak suka dengan orang yang ingin tampil gitu. Dulu Mas Budiman saya nggak mau loh. Waktu saya sering nulis awal-awalnya kan diminta foto, saya nggak mau. Ngapain foto? Nggak usah lihat sayanya, tapi pemikirannya saja. Tapi belakangan kan tidak boleh semuanya harus ada foto. Kan gitu jadi. Iya. Kalau gini, Indonesia 100 tahun ya, 17 Agustus 2045 Indonesia akan mencapai tahun emas lah. Indonesia emas 2045. Mimpi atau imajinasi Bu Yenti soal Indonesia 100 tahun seperti apa, Bu? Belakangan ini ya kan, ya itulah saya katakan dinamis itu ya. Kita kadang-kadang nggak bisa memprediksi. Ya kita harus positif, harus punya apa ya, optimis ya. Tapi optimis itu kan juga harus membumi juga kan, harus lihat. Tapi kalau kita ribut aja, kalau saya malah khawatir gitu kan. Khawatir. Karena contoh-contoh banyak kan, dulu di masa lalu Uni Soviet bisa pecah, ya kan. Kemudian ada, saya berpikir zaman sekarang itu tidak ada perang fisik lagi. Ternyata terjadi Ukraina sama ini. Betapa gitu, padahal kita berbicara bahwa teknologi canggih, tidak akan ada yang terlalu barbar, kejadian juga. Jadi apa dong? Belum lagi kok kondisi global ya, kondisi geografi, nah, maksud saya kondisi dunia quality dunia saja sudah turun. Kenapa turun? Karena memang dilakukan karena yang merusak adalah semua pelaku kejahatan ekonomi. Itu membuat ozon ini kan semua tuh kejahatan ekonomi sebetulnya. Kepengin mengeruk semua yang ada di dalam badan bumi ya, perut bumi. Kemudian pohon-pohon, semuanya cari keuntungan, bikin building dan sebagainya. Dan ya artinya apa? Kata kuncinya kan di kejahatan ekonomi. Kan saya juga berpikir, kalau program ekonomi itu selalu diikuti oleh mitigasi, bagaimana kalau program ini gagal? Siapa yang akan antisipasi? Nah, saya tidak melihat itu. Bikin program ini, tapi ketika bocor tidak ada, nanti tiba-tiba bikin satgas. Itu kan selalu seperti itu. Ad hoc dan pemadam kebakaran kan selalu seperti itu. Nah, dan dengan adanya seperti itu, belum lagi politiknya, undang-undang politiknya juga memberikan peluang untuk orang korupsi atau korupsi tidak menjerakan, karena setelah itu juga boleh ini, bahkan boleh juga di partai bicara, dapat tempat juga. Tidak, jadi saya merasa bahwa jadi semua berawal dari kejahatan ekonomi yang bisa merusak moral bangsa kan. Moral bangsa itu udah jadi semua, parenting dan semuanya kan. Kultur sosial budaya juga rusak semua karena korupsi itu. Kalau dari pandangan saya ya. Nah, oleh karenanya memberantas korupsi itu tidak bisa penegakan hukum juga saja. Jadi semua tokoh-tokoh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana agama, bagaimana perilaku, bagaimana budi pekerti itu juga harus dijalankan. Bagaimana menangani pendidikan dan sebagainya, itu juga harus bersama-sama. Tapi semua itu rusaknya kalau sudah ada korupsinya. Tapi kalau di tengah situasi begitu, kalau bayangan Ibu Indonesia 100 tahun itu akan jadi seperti apa, Bu?
Saya kok itu terlalu lama ya, karena Terlalu terlalu lama nggak bisa membayangkan. 22 tahun lagi. Iya, karena ternyata ya 3 tahun, 4 tahun tuh Oh, berubah total. berubah total tuh Oke. bisa. Kadang-kadang belakangan saya lihat ada suddenly yang tidak masuk Iya. pemikiran kita. Oke. Karena kan saya dalam posisi orang itu berpikir tidak bisa dibatasi. Kreativitas tuh ini. Nah, dengan demikian orang yang ingin merusak negara, merusak dunia yang jahat itu juga tidak bisa kita bayangkan, bisa luar biasa. Jadi kalau kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa berpikir yang lebih luar biasa daripada modus yang muncul, harus ke depan. Itu yang kita bisa lakukan kalau ingin kita 100 tahun Indonesia 100 tahun itu bagus, ya harus ini. Kalau memang ke depan itu tidak ada abuse, tidak ada cheating-cheatingan yang dilakukan justru oleh para pejabat dan orang-orang yang memegang tampuk pimpinan dan kekuasaan, ya itu kita bisa berharap lebih banyak lah ya, bersamaan dengan negara-negara lain, terutama yang rumputnya hampir sama di sini kan harusnya tantangan bagi kita. Apalagi negara-negara barat itu kan justru malah masalah ekonominya lebih terpuruk ya, karena ada sesuatu hal itu kan bisa dipelajari. Jadi harusnya kita rekrut lah orang-orang yang pemikiran, makanya harusnya kita mempunyai program yang ada basis pemikir itu, ada tempatnya sendiri yang betul-betul yang memang untuk negara, yang integritasnya betul-betul bukan ingin jadi apa-apa tapi ingin memberikan sesuatu kepada negaranya. Oke. Baik, Bu Yanti, terima kasih atas obrolannya hampir 1 jam saya berbincang dengan Dr. Yanti Ganarsi, seorang dokter perempuan pertama di bidang pencucian uang. Silakan Anda berkomentar atau memberikan tanggapan. Setuju, tidak setuju adalah hal yang biasa. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.